Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gilang Muka Pratama. Saya mahasiswa dari kelas A dengan NIM 2525161113. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 2 Sulanyah, dan pada video kali ini saya akan membagikan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran balancing, yaitu Brain Balance Learning. Berikut videonya. Berdiri, beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Nampaknya senyum-senyum, lagi bahagia. Iya. Ya, mudah-mudahan anak-anak hari ini bahagia sehingga nanti kegiatan pelajaran kita bisa berlangsung dengan baik dan anak-anak menikmati dengan nyaman. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bapak akan pimpin doa. Silakan anak-anak ambil sikap yang baik untuk berdoa. Oke. Demi kelancaran bersama, berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Karena Pak Guru lihat di sini ada beberapa bangku yang kosong. Siapa saja yang tidak sekolah? Suci Aryani, Sadu, dan Bagas. Bagas lomba ya? Oke. Berarti 3 orang yang tidak hadir. Bapak juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah hadir. Karena jika anak-anak tidak ada kepentingan lain, silakan tetap hadir sekolah. Jangan sampai tidak. Kalau sekali tidak hadir, berarti anak-anak akan ketinggalan satu pelajaran. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ajak anak-anak untuk bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Yoga suka? Yoga, kita akan nyanyi sama-sama gak? Sama temannya gak? Nih, dan lagu ini sebenarnya anak-anak sudah sering nyanyikan. Kita akan nyanyikan bersama lagi. Silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, lagu apa tadi? Bangun tidur. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Apa yang anak-anak rasakan setelah bangun tidur? Selain masih ngantuk, lemas. Yang dirasakan setelah bangun tidur? Masa habis bangun tidur lelah? Hah? Apa yang dirasakan? Mana enakan badannya? Dapat tidur apa tidak? Dapat. Berarti lebih segar, lebih enak badannya. Sekarang pertanyaan Pak Guru balik. Kalau Bapak tidak izinkan anak-anak tidur, apa yang terjadi? Ngantuk, lemes, letih, lesu. Apa lagi? Sakit, bisa jadi sakit. Ya, matanya hitam, mata panda. Ya, jadi anak-anak itu harus tidur apa tidak? Harus. Boleh nggak dilarang tidur? Tidak. Karena memang itu adalah keharusan yang anak-anak harus lakukan agar kondisi badan menjadi lebih sehat. Ini berkaitan dengan pelajaran yang akan Pak Guru ajarkan hari ini. Ya, kegiatan ini atau aktivitas ini akan masuk ke dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang utama, Bapak akan ajak anak-anak senam otak. Pernah dengar senam otak? Belum. Kalau tadi senam apa? Senam badan, senam pinguin. Kemudian apa lagi? Senam DJ Indonesia hebat. Ya.
lebih fresh. Tapi kalau kali ini ada senam otak namanya. Mau mencoba? Oke, let's go. Bangun semua. Kita akan melaksanakan senam otak. Berdiri, jangan sampai bersentuhan. Buka tangannya. Silakan cari tempat nyaman. Boleh di atas di bangku, boleh di belakang. Oke, siap? Kita akan mencoba gerakan yang pertama, yaitu gerakan silang, atau bahasa Inggrisnya kita baca bersama-sama, cross crawl. Oke, cross crawl atau gerakan silang. Seperti apa gerakannya? Mari kita lihat. Dengan kaki kiri Yuk. dan kaki kiri dengan tangan kanan Lurus. secara bergantian. Nah, tangan kanan ke kaki kiri. Ini dilakukan Tangan kiri ke kaki kanan. sambil berjalan di tempat. Bisa? Untuk menyeberang garis kanan, Oke. alangkah baiknya Ya. apabila menyentuh lutut yang Kita ulangi sampai 8. Siap? Ada yang masih kebingungan? Sudah siap? Badan tegak, kaki diangkat tinggi, tangan harus lurus. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gampang? Kita masuk ke gerakan yang kedua. Namanya adalah 8 tidur. Coba anak-anak buat angka 8. Ya. Oke, sekarang ditidurkan. Oke, unlimited. Ya, oke bapaknya. Gunakan jempol. Siap? Mata mengarah ke jempol. Gerakan membentuk angka 8. Yuk. 1 kali. Bisa? Sekarang buat gerakan angka 8 2 kali. Yuk. 1, 2. Ganti. Tangan kiri. Mata melihat jempolnya. 1, 2, 3. 1, 2. Sekarang kedua tangan gabungkan. Jempol yang berdiri. Siap? Membentuk angka 8 sebanyak 2 kali. 1, 2. Ada yang kesusahan? Bisa semua? Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga, yaitu coretan ganda. Siapa yang bisa bantu Pak Guru gimana caranya buat segitiga? Melukis segitiga. Coba, Kang Ayu. Gimana? Oke, sip. Coba yang lain. Iya. Tangan kanan angkat. Tangan kiri angkat. Bergoyang. Enggak jadi. Kita akan menggambar. Siap? Kita akan menggambar segitiga bersamaan tangan kanan dan tangan kiri. Stephen, tinggi sayang. Siap? 1, 2, 3. Buat yang besar. Lalu. Bisa? Buat lingkaran. 1, 2, 3. Buat persegi. Sekarang gabungkan. Buat lingkaran. Udah? Buat lingkaran dulu. Udah? Habis itu buat persegi di luar lingkaran. Oke, lingkaran, persegi. Bisa? Pak Guru akan lihat. Silakan naikkan tangannya dulu. Buat lingkaran di dalam persegi. Dua tangan. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Ya. Apa yang dirasakan? Capek, pegel. Ini baru pertama. Kita akan mencoba terus dalam setiap pembelajaran senam otak ini. Ya, tujuannya apa? Agar ketika anak-anak mau belajar, anak-anak sudah siap otaknya untuk berproses. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk senam untuk melatih otak anak-anak sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Ada 26 jenis gerakan anak-anak. Kita baru belajar 3. Nanti Pak Guru ajarkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan apa saja contoh hak, kemudian apa saja contoh kewajiban, terutama di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah anak-anak akan Pak Guru ajak untuk menghasilkan sebuah karya berupa mind mapping atau peta pikiran. Mungkin ini baru pertama kali buat anak-anak membuat ini, tapi kita akan pelajari seberapapun hasil yang anak-anak buat nanti Bapak akan hargai setinggi-tingginya. Jadi jangan takut untuk belajar. Siap untuk belajar kali ini? Oke, sebelum lanjut, tepuk semangat. Oke. Nah, anak perhatikan kasus berikut ini. Bapak memiliki sebuah kasus. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin diberikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Oke, jadi itu adalah penggalan video yang Pak Guru berikan kepada anak-anak. Apa yang anak-anak bisa tangkap dari video tersebut? Kejadian apa yang terjadi? Siapa yang bisa jelaskan? Silakan angkat tangan. Pernahkah anak-anak mengalami ini? Angkat tangan. Jangan takut belajar sama Pak Guru seperti biasa. Oke, Abel, apa Abel yang dilihat sana Abel? Ada yang tidak mengerjakan PR. Ada yang ngerjain PR, ada yang tidak mengerjakan PR. Ada jawaban lain. Siapa yang selalu mengerjakan PR-nya? Coba angkat tangan. Selalu belajar jujur. Siapa yang pernah lupa mengerjakan PR? Angkat tangan. Iya, ya. Jangan takut jujur. Oke? Jujur itu adalah hal yang wajib dilakukan, adalah hal yang bagus. Ya. Jadi anak-anak, di video ini anak-anak tadi sudah melihat bahwasannya ada anak yang mengerjakan PR dan tidak mengerjakan PR. Pertanyaan Pak Guru, apakah PR itu harus dikerjakan? Silakan angkat tangan, berikan alasan Pak Guru. Ayo Ditya. PR itu wajib dikerjakan karena itu kewajiban sebagai seorang. Oke, good. Ada jawaban lain? Kenapa kita harus mengerjakan PR? Bentuk dari apa PR itu? Ayo. Kenapa kita harus mengerjakan PR? Apa yang terjadi kalau kita tidak mengerjakan PR? Angkat tangan, biasakan. Ayo, Nanta. Oke, silakan. Apakah hanya dimarahi? Apakah dihukum? Fungsi PR apa? Agar anak-anak mau belajar. Kalau nggak buat PR berarti tidak belajar. Yang rugi bapak apa anak? Hah? Anak-anak sebagai seorang siswa. Benar yang dikatakan tadi oleh Divya, bahwasannya tugas atau PR ini adalah merupakan hal yang wajib dikerjakan. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus anak-anak kerjakan. Ya, ini
berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, sebelum lanjut, tadi ada dua tokoh yang guru ajak ngobrol, si Nana dan si Didi. Yang mana yang mengerjakan PR tadi? Nana. Kenapa kalian tahu? Mendengarkan dari video. Gimana caranya Nana katanya mengerjakan PR tadi? Pada saat kapan dia mengerjakan? Malam hari ketika selesai mengajar adik. Ada yang pernah melakukan itu? Jadi dia pernah, atau yang sendiri dengan orang tuanya ada? Ya, oke. Kemudian ada anak yang namanya si Didi. Bedanya Nana dengan Didi apa? Didi tidak mengerjakan karena sibuk bermain. Pertanyaan Pak Guru, apakah anak-anak tidak boleh bermain? Boleh. Yang tidak boleh apa? Kebablasan atau lewat dari waktu atau jam bermain. Jangan sampai mengorbankan seperti Didi. Apa yang dikorbankan? PR-nya tidak dibuat. Jangan-jangan dia tidak mandi. Jangan-jangan dia tidak makan, langsung tidur. Apakah itu contoh perbuatan baik? Tidak. Apakah itu boleh kita lakukan? Tidak. Maka dari itu, ketika nanti Pak Guru memberikan tugas atau PR, langsung dikerjakan. Jangan seperti Didi. Siapa yang mau seperti Nana? Ada yang mau seperti Didi? Duh, kok nggak ada kan? Oke. Pak Guru harap anak-anak bisa meniru Nana agar PR-PR-nya semua selesai dikerjakan. Ya, meskipun biasanya libur, tapi tetap harus dikerjakan. Nah, ini materi kita anak-anak ya. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya ini adalah hak. Berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu harus dilakukan, kalau hak harus kita dapatkan. Contohnya yang di sekolah. Kayak tadi, apa haknya Anda? Mendapatkan ilmu. Kemudian apa lagi? Fasilitas. Buku seperti ini. Ya, meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi di dalam kegiatan selanjutnya. Pertanyaan Pak Guru anak-anak sebelum kita lanjut, apakah kita boleh meminta hak saja tanpa melaksanakan kewajiban? Contohnya, anak-anak harus dapat bermain, tapi anak-anak tidak mau membantu ibu di rumah. Tapi anak-anak tidak mau membantu menjaga adik. Tapi anak-anak tidak mau mencuci piring. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Oke, mari kita lihat video berikut agar lebih jelas. Pernah nggak sih kamu pengen dapat nilai bagus? Nah, sama halnya dengan yang tadi sampaikan. Siapa yang di sini pengen dapat nilai bagus? Itu hak. Ya. Kewajibannya apa? Apa kewajibannya? Belajar. Kalau anak-anak meminta nilai bagus, Pak saya mau nilai bagus, saya mau dapat 100, tapi anak-anak tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, menulis, boleh seperti itu? Tidak. Dan tak mungkin Pak Guru akan berikan anak-anak nilai 100. Ya, mari kita lihat ini adalah ada timbangan tentang hak dan kewajiban. Oke, perhatikan video ini. Hanya menuntut hak tak kewajiban, timbangan jadi berat Sebelah. Akibatnya, Ya. keadilan bisa hilang. Tapi Apakah kalau seimbang? kita sadar akan kewajiban, Apakah seimbang dia? Tidak. Tidak. Kalau anak hanya menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban. Misalkan anak-anak haknya ada 2. Contoh hak 2 apa? Di rumah misalkan apa? Dapat kasih sayang baru 1 lagi 1.
dapat pendidikan ada 2. Tapi anak-anak tidak melaksanakan kewajiban, apakah seimbang? Tidak. Berarti harus seimbang. Kewajiban, hak akan datang dengan sendirinya. Ketika timbangan seimbang, hidup kita pun jadi lebih damai. Nah ini perhatikan. Hak akan datang ketika kita menyeimbangkan kewajiban. Ketika timbangan seimbang, artinya hak dan kewajiban sudah sama, maka hidup akan menjadi lebih damai dan bahagia. Rasanya kita semua pengen hidup yang damai dan bahagia. Ada yang pengen tidak bahagia? Semua pengen bahagia. Ya, salah satu caranya adalah menyeimbangkan hak dan Kewajiban. jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah paham tentang konsep hak dan kewajiban? Oke. Nah, bentar. Sebelum lanjut, Bapak akan membagikan anak-anak lembar kerja. Kita akan membentuk kelompok kecil terlebih dahulu. Kita akan acak. Kita akan membentuk 4 kelompok. Oke, sudah? Sudah semua di kelompok masing-masing? Oke, Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan tulis nama kelompoknya di atas. Kemudian baca petunjuknya. Silakan anak-anak baca petunjuknya. Apa yang diminta dari setiap petunjuk yang diminta jawabannya. Paham? Ada pertanyaan? Bisa kita mulai? Oke. Ya. Paham? Oke, silakan. Sini. Ya. Tulis nama. Sudah? Kelompok 4 sudah? Tidak usah itu. Udah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke membuat peta pikiran. Jadi hasil kegiatan yang tadi anak-anak buat, tuangkan ke dalam peta pikiran. Ya, Bapak akan memberikan lembar kerja dan juga spidol untuk anak-anak menghias semenarik mungkin lembar kerjanya dalam bentuk peta pikiran. Coba perhatikan, anak-anak boleh membuat seperti ini. Ini kewajiban, hak dan kewajiban. Manfaat. Mungkin gunakan berbagai warna. Nanti ada yang nulis, ada yang membuat tulisan, ada yang membuat gambarnya. Cuma di pasabang aja ya, jangan beda itu. Tulisannya dulu utamakan. Warnanya bisa digambarkan ini di luar. Nanti ketika kita ada tulisannya, jika di atas ham, jadi ham. Nah, tulisannya kan tulisan dalamnya. Langsung bukan pakai kayak gini, pakai spidol itu. Nah, itu. Ya, mana? Untuk. Ya, baru buat tadi.
kita akan menyaksikan kelompok yang pertama Pak Guru lihat adalah selesai kelompok 4. Yang lain masukkan ke kelas tulisnya, silakan duduk di bangku dengan kelompoknya. Silakan kita berikan kelompok 4 untuk maju mempresentasikan. Silakan kelompok 4. Perhatikan, kita lihat hasil kerja dari kelompok 4. Silakan diangkat. Oh iya, ini Pak Guru tutup dulu. Ya, anak-anak silakan duduk dulu. Perhatikan. Yuk, kenalkan diri dulu siapa yang mimpin. Cek. Ya. Halo teman-teman. Teman-teman, perkenalkan kita bertiga dari kelompok 4. Saya namanya Divin. Saya namanya Au. Duduk yang lain dulu. Saya namanya Hari. Kami hari ini akan mempresentasikan kerja dan kewajiban. Anak-anak yang lain perhatikan temannya dulu. Lihat gambarnya, nanti silakan komentari apa yang kurang dari sana. 1. Dapat ilmu pengetahuan. 2. Dapat bermain dengan teman. 3. Pasti ada jawaban yang berbeda, nggak mungkin sama sekali. Ada jawaban berbeda? Ada. Di bagian mana? H. Oke, di bagian H. Yang mana yang beda? 1. Mendapatkan kasih sayang guru. Ya, betul. Itu juga hak. Ya, betul yang disampaikan. Kalau nggak dapat hak kasih sayang, siapa yang nyayangin anak-anak di sekolah? Kan guru itu adalah orang tua anak-anak di sekolah. Ada jawaban lain lagi? Tidak? Oke anak-anak, karena kelompok 4 sudah berhasil maju dan menyajikan hasil pekerjaannya, beri dia apa? Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, tepuk tangan sekali lagi dan selamat kembali. Perhatikan. Oh, ada tulisan. Mari kita ingat kembali. Mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertanyaan Pak Guru yang pertama, silakan angkat tangan bagi yang bisa menjawab. Apa contoh hak di sekolah? Divya, mendapatkan ilmu pengetahuan, bagus. Abel, mendapatkan fasilitas. Yang lain, Nanda, mendapatkan kasih sayang guru, good job. Ada lagi? Ya, dari apa yang disampaikan temannya sudah benar sekali. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Selain ada hak, di sekolah juga kita memiliki sebuah yang namanya kewajiban. Berikan Pak Guru contoh kewajiban di sekolah. Vivi, belajar, job, menyiram, betul sekali. Mengepel teras. Mengepel teras, Membuang sampah pada tempat. membuang sampah pada tempatnya, sembahyang. Menyapu halaman. Yoga tadi apa kewajibannya? Menyapu kelas. Ada banyak sekali, Nata. Menyapu halaman. Good job. Ya, berarti anak-anak sudah paham apa yang tadi anak-anak pelajari, apa yang tadi anak-anak buat melalui mind mappingnya atau peta pikirannya sudah melekat di dalam pikiran anak-anak itu sendiri. Bapak acungi jempol. Ya, karena Pak rasa anak-anak sudah paham materi yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Contohnya, hak dan kewajiban sudah paham? Sudah? Oke. It's time to quiz time. Oke, perhatikan. Bapak memiliki kertas 4. Silakan berkelompok. Ini masih berkelompok. Ada sebuah kertas. Kertas ini berisi
Berapa kotak? Ada 6 kotak. Silakan anak-anak beri nomor di atasnya, tengah-tengah. Nomor 1 sampai 6 diacak. 1 di sini, 2 di sini, 3. Boleh, silakan. Paham maksud Pak Guru? Tempat nomornya 1 sampai 6 diacak di mana saja boleh. Sini boleh nggak 1 Pak Guru? Boleh. Kalau Pak Guru buat 1 di sini boleh nggak? Boleh. Bebas. Paham? Kita mulai dari petunjuk pertama. Kecil aja, tengah-tengah. Yang penting anak-anak tahu bahwa itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan buat nomor terlebih dahulu. Sudah? Bapak memiliki 4 lembar. Tidak boleh dibuka dulu karena di dalamnya ada kejutan. Jangan dibuka dulu. Ketika Pak Guru sudah bilang mulai, baru anak-anak mulai untuk membuka. Tidak ada yang boleh membuka terlebih dahulu. Tidak ada yang boleh membuka. Mana? Ya, itu betul. Tidak boleh dibuka. Bukan. Sabar. Sudah semua buat nomor. Perintah selanjutnya. Oke. Di kertas itu, maaf yang Pak Guru kasih tadi, ada petunjuk. Ada gambar. Petunjuk itu berisi teka-teki. Jawabannya adalah pilih gambar yang ada pada gambar pilihan yang Pak Guru berikan. Ya, cara jawabnya gimana? Di petunjuknya baca nomor 1. Ada bacaannya, ada clue-nya dibaca. Terus setelah baca anak-anak cari gambarnya. Yang mana gambar sesuai dengan petunjuk. Tempelkan di nomor berapa. Misalkan anak-anak mengambil nomor 1, tempelkan di nomor 1 yang anak-anak acak tadi tempatnya. Mana nomor 1-nya? Ya, nomor 1. Ya, tidak mungkin sama karena diacak. Oke, sudah paham? Sudah siap untuk bermain? 5 menit Pak Guru berikan waktu. Oke, 5 menit dari sekarang. Belum. 1, 2, 3, sekarang buka. Baca petunjuknya. Buka gambarnya. Isi lem tempel. Gini. Ya. Baca petunjuknya baik-baik. Tahu jawabannya, baca petunjuknya dulu. Ya, tempel. Dulu-duluan selesai ya. Dulu-duluan selesai. Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan kewajiban agar tercipta sikap saling menghormati di sekolah yaitu kegiatan ini merupakan hasil dari tidak melakukan kewajiban di sekolah yaitu 2 menit tadi. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan bawa pekerjaannya. Bapak mau cek bawa pekerjaannya ke depan. Yang pertama tadi selesai paling kanan. Jadi kelompok 4, silakan perwakilan kelompok 1. Ini baris. Kemudian kelompok anak 2. Yuk baris. Kemudian 1 dan terakhir adalah kelompok 3. Kita lihat sekarang sama-sama. Tunjukkan ke teman-teman. Oke ya. Perhatikan. Dibaca soal nomor 1. Jawabannya gambar yang mana? Gambar ya siswa. Apa? Sedang belajar. Ada yang salah? Ada yang salah? Semua betul? Mana kelompok berapa salah? Kelompok 3 salah. Kelompok yang lain betul? Betul. Clue yang kedua, dibaca clue-nya. Jawabannya adalah
hak untuk menyampaikan ide dan pendapat. Yang mana gambarnya? Silakan lihat ke temannya. Yang mengangkat tangan. Mana nomor 2 tunjuk? Oke, betul. Tepuk tangan dulu semua, betul. Karena mereka semua sudah berhasil untuk menjawab dan semua sudah tertempel dengan baik, mari kita beri tepuk. Apa? Tepuk good job. Ayo berikan tepuk good job. Tepuk good job. Oke, silakan kembali. Silakan kembali. Oke, silakan kembali. Iya, sudah tidak apa-apa. Yuk, silakan kembali. Good job. Nah, anak-anak, perhatikan. Bapak berterima kasih sekali kepada anak-anak karena Pak Guru sudah lihat semua anak-anak bekerja dengan kelompoknya masing-masing, bekerja sama dengan baik. Ketika tadi membuat mind mapping, ada yang menulis, ada yang membuat gambar, ada yang mewarnai. Meskipun kalian bersedikit, tapi kalian menyelesaikannya dengan sangat baik. Ya, kemudian di tahap selanjutnya ada yang menempel dalam waktu 5 menit loh. Ada yang menempel, ada yang membaca clue-nya, ada yang ngisi lem. Kerjasama yang sangat bagus, kerjasama sangat baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini terus anak-anak bisa lakukan di semua mata pelajaran. Oke, bisa? Oke, tetap jaga kerjasama. Ya, nah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini dari apa yang sudah kita buat tadi, ya, ada yang ingin Pak Guru sampaikan dan terlewat tadi, yaitu, perhatikan, hak dan kewajiban adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, bukan hanya hak kita saja, semua anak punya hak. Oke, perhatikan dulu. Ya, jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka kehidupan jadi damai, adil, dan menyenangkan. Ya, itu pesan yang disampaikan lewat pelajaran kita kali ini. Ya, oke. Anak-anak, dalam kegiatan belajar kita tadi dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan anak-anak kita belajar? Apakah hanya senang? Apakah ada rasa lain? Deg-degan kah? Takut kah? Atau merasa temannya sudah selesai, aku kok belum? Apakah ada perasaan seperti itu? Tidak. Deg-degan ada? Kenapa deg-degan? Karena ada waktunya. Oh gitu. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah salah satu bentuk proses menghargai waktu. Kita belajar ada batasannya waktunya. Ya. Dalam kegiatan tadi, masing-masing anak pasti punya kesukaan atau bagian yang paling disukai dalam belajar. Bagian apa yang anak sukai tadi? Dari kelompok 1 bagian yang mana? Nempel. Kelompok 2 yang menempelnya. Kelompok 3 menempel. Kelompok 4 menempel apa yang main mapping tadi, berpikiran tadi. Yang mana paling disukai? Kedua-duanya disukai. Ya. Ketika anak sudah berhasil menjawab pertanyaan Pak Guru yang mana disukai, artinya anak sudah belajar dengan baik. Kalau nanti jawabannya Pak Guru saya nggak ada yang disukai, berarti anak tidak ada jiwanya dalam kegiatan belajar kita. Ketika sudah berhasil menjawab, berarti anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Yuk, silakan, ini ada pertanyaan 4 soal saja. Silakan jawab di kertas masing-masing. Silakan. Ini soalnya ada 4. Anak tinggal buat jawabannya saja. Keluarkan pensil dan juga bukunya. Silakan. Pensil dan buku silakan dikerjakan.
Oke anak-anak, Pak Guru sudah selesai meriksa jawaban anak-anak dan hasilnya juga memuaskan. Bahkan tadi ada soal meminta 1 contoh, anak-anak buat 2. Meminta Bapak minta hanya 3 contoh, anak-anak bahkan buat ada yang 4. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, terima kasih karena sudah belajar dengan baik, mengikuti segala kegiatan pembelajaran kita hari dengan baik. Bapak harap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Kita akan terus latih, terutama pada saat kegiatan membuat mind mapping. Itu yang Pak Guru masih perlu anak-anak latihan lagi terus menerus sampai akan terbiasa nantinya. Ya, nah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memimpin doa karena kelompok 4 tadi sudah berhasil menjadi satu tim yang selesai mind mappingnya tercepat, kemudian satu tim yang menempelnya juga tercepat. Siapa dari kelompok 4 yang memimpin doa? Jadi ya? Yuk silakan. Yuk berdiri dulu. Mana? Oke, terima kasih Divya. Silakan untuk kembali. Anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan yang lebih luas, di lingkungan masyarakat. Karena hak dan kewajiban bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi ada lanjutannya itu di masyarakat. Tolong persiapkan dengan baik. Kalau ada waktu silakan belajar di rumah. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan masukkan alat tulisnya. Oke. Silakan. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Oke, anak-anak, kalau sudah silakan duduk dulu di tempat duduk masing-masing. Silakan duduk dulu. Aura, silakan duduk ya. Oke, tiba kita di ujung kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran kali ini dan berproses bersama-sama. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Pelajaran kali ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa dan selamat siang. Siang. Oke, silakan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menciptakan sebuah pembelajaran yang menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Seperti yang sudah kita ketahui, otak kiri berperan dalam berpikir logis, berhitung, membaca, dan juga menganalisis. Sedangkan otak kanan berperan dalam kreativitas, imajinasi, seni, dan juga emosi. Melalui model brain balance learning ini, peserta didik tidak hanya diajak untuk berpikir, tetapi juga bagaimana merasakan dan membuat kreasi melalui proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran menjadi lebih berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Model pembelajaran ini diharapkan mampu membantu perkembangan potensi peserta didik secara utuh. Demikian video pembelajaran yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.